Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min twin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kita, Bapak Ketua KKSS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Ketua KKSS Kota Kupang beserta jajarannya, Bapak Imam Masjid Nurul Hidayah, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai insan yang beriman, tentunya kita kembali mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena seperdua daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa nikmatani katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang diberikan manusia, kata Nabi. Tolong manfaatkan dua nikmat tersebut, karena kedua nikmat ini suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manakah dua nikmat itu? Yang pertama, as-sihhatu, kesehatan. Dari sekian banyaknya umur yang Allah berikan kepada kita sekalian, kesempatan dan kesehatan yang Allah perlihatkan buat kita sekalian, suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dikemanakan umur yang Allah berikan dan dimanfaatkan untuk apa. Yang kedua adalah wal faraq, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pun senantiasa akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menggulung tikar kekafiran dan membuka lebar-lebar sajadah keimanan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa merasakan manisnya iman di bawah naungan panji-panji Islam. Perbanyak bersalawat kepada Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 jenis manusia yang tidak bisa melihat wajahku di hari kemudian, kata Nabi. Ada 4 jenis golongan manusia yang tidak akan mampu melihat wajahku, kata Rasulullah. Salah satu di antara 4 golongan manusia tersebut ialah di mana ketika mereka namaku disebut, namaku diserukan kepadanya, lalu mereka tidak bersalawat atasku, itulah orang-orang yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul 15 Sya'ban, lanjutan dari ceramah saya tadi malam, itu ada 3 malaikat yang menghadap ke atas langit. Malaikat pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam.
Malaikat yang kedua adalah malaikat Israfil. Malaikat yang ketiga ialah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Jibril itu jamaah dimuliakan oleh Allah, naik ke atas langit, ingin menyerahkan tahta kemuliaan Lailatul Qadar. Seperti yang saya jelaskan semalam, perebutan tahta Lailatul Qadar ini banyak sebenarnya yang merebutkan, para nabi dan rasul bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Maka kemuliaan Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad beserta dengan umatnya. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah goyah hatinya, yang tidak pernah goyah imannya, mau berbicara masalah dunia, bahkan berbicara persoalan akhirat, Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan goyangan yang dahsyat, godaan yang hebat, meskipun luar biasa bapaknya, kakeknya, sampai dengan pamannya, bahkan sampai dengan Rasul menerima perintah solat, tidak pernah sedikit pun goyang imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, bahkan Nabi itu hebatnya, dalam buku 100 tokoh, penulisnya bukan orang Islam, penulisnya adalah non-Islam. Dalam buku 100 tokoh dunia yang paling terkenal, dia mengakui sesosok tokoh dunia yang paling pertama, yang paling terkenal adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan model, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena dia adalah rahmatan lil alamin. Manusia yang diutus oleh Allah, manusia memang, tapi basyarun lakal basyar. Tidak akan ada manusia yang bisa menjadi percontohan hanya kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidurnya Nabi, ucapannya Nabi, makannya Nabi, ibadahnya Nabi, pergaulannya Nabi, semua jamaah dimuliakan oleh Allah menjadi percontohan. Mau berbicara mengenai masalah tentang persoalan ceramah, Rasul berdakwah. Berbicara masalah tentang persoalan tentara, panglima perang, Rasul pada waktu itu adalah panglima perang. Berbicara masalah tentang persoalan keluarga dalam rumah tangga, Rasul, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, 9 istrinya Nabi. Pak, 9 istrinya Nabi. Bu, kenapa ketawa Ki? Demi Allah ibu, Nabi Muhammad itu menikahi seorang perempuan bukan karena nafsu. Jangan salah paham. Pernah ada seorang tua sekitar berumur 90 tahun datang kepada Nabi, ya Rasul, bisa tidak saya minta sedekah? Kata Nabi, mana suamimu? Kan mati di medan perang bersama Rasul. Anakmu di mana? Nggak ada ya Rasul. Kalau begitu, supaya saya nggak kena fitnah, biar saya nikahi terlebih dahulu. Demi Allah, Rasul menikahi seorang perempuan bukan karena nafsu. Jadi bu, kalau begitu juga caranya bicara suami tak, Rasulullah kan 9, bisa ndak? Kalau belum dilanjut langsung bilang, bu, Pak, kalau mau ki ikut Rasul, biar misalnya yang carikan ki istri yang berumur di atasnya Nabi 100 tahun. Terus berteriak suaminya, apa enaknya? Dicium tangan bau minyak gosok, dicium perutnya bau minyak angin, dicium kakinya bau minyak tanah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini Rasul menikah demi Allah bukan karena berdasarkan nafsu, tapi memang berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya jamaah dimuliakan oleh Allah, Rasul menikah hanya karena persoalan nafsu, tidak sedikit istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu harus tahu, Nabi Muhammad itu ketika menikah jamaah dimuliakan oleh Allah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha,
tidak sedikit jamaah dimuliakan oleh Allah, perempuan-perempuan, gadis-gadis meninggal dunia. Kenapa? Diam-diam perempuan tersebut ternyata jatuh cinta kepada Nabi, tidak mampu mengekspresikan cintanya kepada Rasul. Akhirnya jamaah, begitu Nabi Muhammad menikah, meninggal dunia semua perempuan yang cinta kepada Rasulullah. Saya bahas-bahas dulu masalah cinta bela, karena saya lihat rata-rata ini orang tua semua. Siapa tahu mau lagi kembali CLBK. Tahu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi kekeluargaan. Sekarang akhlak Rasul. Rasul tidur. Kita juga tidur. Rasul punya ludah. Kita juga punya ludah. Kan begitu? Tapi ludahnya Rasul obat. Buktinya di Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq, dia bilang, ya Rasul, sebentar saya bersihkan dulu Gua Sur. Jangan sampai sebentar ada kalajengking. Tiba-tiba betul Abu Bakar membersihkan Gua Sur, tiba-tiba datang kalajengking menggigit tangannya itu. Abu Bakar As-Siddiq bengkak, karena yang menggigit adalah kalajengking Arab. Memang karena kejadiannya di Arab. Dia sembunyi tangannya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, fa'alu kalimah ya Abu Bakar. Ada apa dengan mukamu Abu Bakar? Apa kamu tidak mau tinggalkan Mekah? Bukan ya Rasul. Sedih meninggalkan Mekah? Enggak ya Rasul. Tidak mau hijrah? Enggak ya Rasul. Terus kenapa mukamu seperti itu? Ya Rasul, tangan saya bengkak, digigit kalajengking. Aduh, kamu itu Abu Bakar, kenapa enggak bilang? Takut repotin ya Rasul. Sini tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahi tangannya Abu Bakar. Begitu diules-ules tangannya Abu Bakar, jamaah dimuliakan oleh Allah, sembuh total. Ludah Rasul obat. Tapi ludah kita racun. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibadah. Nabi itu kalau sholat, bagaimana tidak bengkak-bengkak lututnya? Bagaimana tidak bengkak-bengkak betisnya? Bagaimana tidak bengkak-bengkak kakinya? Nabi itu kalau sholat sendiri, Bapak Ibu, Bu, jangan makin ceramah di atas. Di sini penceramah satu, mau penceramah. Bagaimana tidak bengkak kakinya Nabi, tidak bengkak betisnya Rasul. Nabi kalau sholat sendiri di rumahnya itu 4 juz 1 rakaat. 4 juz. 4 juz itu kan terdiri dari 9 lembar. Jadi 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan banyak. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Rasul kalau sholat, bagaimana tidak bengkak-bengkak betisnya, tidak bengkak-bengkak lututnya? Kalau ibadahnya Rasul yang kita mau ikuti, Pak, hancur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia sholat berjamaah, barulah memendekkan ayatnya. Makanya itu Pak, tolong kalau sholat berjamaah jangan panjangkan bacaan, apalagi maghrib. Kenapa saya tidak perintahkan? Kenapa saya perintahkan jamaah dimuliakan oleh Allah harus pendekkan bacaannya? Nabi itu kalau sholat berjamaah rata-rata yang diambil, kalau bukan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Kalau bukan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kullu. Tidak pernah panjang. Ada orang yang saya tanya, kenapa Pak tidak pernah sholat berjamaah di masjid? Hati-hati yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid ya. Ada hadisnya Nabi itu, barang siapa yang telah mendengarkan azan dikumandangkan di masjid, lalu mereka tidak bersegera melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kemudian ketika dibangkitkan di alam kuburnya, telinganya ditusuk besi panas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa punya telinga tapi tidak mendengar? Ini lagunya ramai-ramai nih.
Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tak dapat melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tak dapat mendengar tanda kebesaran Tuhan. Ketik spasi amri. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah, laki-laki itu tidak boleh sholat di rumah apabila bertetangga dengan masjid. Yang dimaksud dengan bertetangga dengan masjid, 40 rumah di samping kanan, 40 rumah di samping kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itu tetangga masjid. Jadi laki-laki tidak boleh sholat di rumah, harus masjid. Tidak sama dengan perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau tidak sholat di masjid tidak apa-apa, karena memang dulu ada kejadian di zaman Nabi. Ada seorang perempuan, jamaah dimuliakan oleh Allah, kepingin mau sholat bersama Nabi, keluar dari rumahnya jam 3 subuh, dini hari. Diculiklah perempuan tersebut, diperkosa. Lalu Nabi instruksikan, mulai hari ini perempuan aku tidak wajibkan sholat di masjid, tapi perempuan tempat sholatnya adalah di tiang-tiang tengah-tengah rumahnya. Bapak ibu harus mengerti, ini hadisnya dulu di zaman Nabi terjadi banyak penculikan perempuan, itu di tanah Arab. Sekarang kan ada maki di Kupang, ibu pergi maki sembahyang, apalagi yang berumur 80 tahun 90 tahun pergi maki sholat, ibu tidak ada itu yang culiki. Kalau ada nenek-nenek pergi sembahyang di masjid baru diculik dengan anak muda buta warna itu. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercontohlah kepada Rasul ibadahnya. Pak ibu, yang dicontohi Nabi apanya? Salatnya. Jadi yang memang bikin perkara-perkara baru dalam salat. Malaikat Jibril alaihi salam ketika Rasul diantar menerima perintah salat Isra wal Mi'raj, itu dalam ayat disebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram wa ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi diperjalankan. Jadi Nabi Muhammad bukan dia yang berjalan, memperjalankan. Lailan pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pertama kali Rasul melakukan perjalanan ini. Ada satu orang yang tidak percaya itu. Manusia yang paling pertama kali yang tidak percaya tentang adanya Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Teriak, Muhammad, apa yang kau pikirkan Muhammad? Dia bilang, ini pikiran saya ini masih terpikir akan kejadian semalam waktu saya dijemput oleh malaikat Jibril, lalu saya mengadakan medical check up. Jadi hati saya dicuci oleh malaikat Jibril, dibersihkan. Lalu saya menghadap dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hingga sampai naik ke langit yang pertama, ke langit yang ketujuh, hingga sampai ke Baitul Maqmur dan Sidratul Muntaha. Saya dipulangkan oleh malaikat Jibril sepertiga akhir malam menjelang subuh. Ini Abu Jahal gila Muhammad ini. Muhammad, pertanggungjawabkan besok ucapanmu Muhammad, dan saya akan kumpulkan semua masyarakat yang ada di sekitar sini bahwa kamu sudah mengalami penyakit jiwa. Berdirilah Abu Jahal. Pengumuman, penyampaian. Ini Muhammad, anaknya Abdullah, tadi malam katanya dijemput oleh malaikat Jibril, lalu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan cuma itu, naik dari langit yang pertama hingga pada langit yang ketujuh. Percaya enggak? Semuanya orang berteriak, tidak percaya. Yang percaya, kata Abu Jahal, silahkan duduk di samping kanan. Yang tidak percaya, silahkan duduk di samping kiri. Nah ini yang percaya ini.
Yang tidak percaya. Ada. Semua orang pada bergeser ke kanan karena lantarannya percaya. Yang tidak percaya bergeser ke kiri. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada satu jamaah, satu umat, satu sahabat Nabi yang tidak goyang-goyang dari tempatnya, disuruh bergeser. Yang percaya silakan tetap di kanan, yang tidak percaya tetap di kiri, kembali ke kiri. Yang tidak goyang-goyang dari tempatnya itu satu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal kaget. Abu Bakar As-Siddiq, kamu kan tahu saya ini Abu Bakar, maaf saya Abu Jahal, sementara kamu Abu Bakar. Kita kan sama-sama Abu. Ada Pak Abu sini. Ini kalau saya bahas di Golkar ini ketawa ini Pak Abu ini. Abu Rizal Bakri. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq, kamu percaya dengan apa yang dimaksud oleh Muhammad? Berkata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Jahal, jika sekiranya ucapan itu keluar dari mulutnya Muhammad, demi Allah, jika sekiranya ucapan itu keluar dari mulut seorang Rasul, seorang Nabi, maka saya akan percaya. Kenapa? Karena pertama, umur saya jauh lebih tua daripada Muhammad. Sejak kecil Muhammad saya lihat dalam keadaan telanjang. Saya lihat dia bermain pada saat dia kecil. Dari kecil hingga sampai dengan Muhammad dewasa, saya belum pernah mendengar Muhammad itu berbohong. Kalau ucapan itu keluar dari mulut seorang Nabi, seorang Muhammad, maka insya Allah saya akan percaya. Maka diberilah gelar dia. Gelarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang yang membenarkan perkataan Nabi. As-Siddiq. Ya udah. Bertanya Muhammad, kamu benar naik di atas langit? Naik. Terus kamu terima perintah sholat? Terima. Terus gimana model sholatnya? Ini. Saya diajar oleh malaikat Jibril tata cara membuat takbir yang benar. Jadi Nabi Muhammad itu sholat Pak, bukan dia yang karang-karang. Jangan sampai Bapak salah persepsi. Yang ngajarin Nabi Muhammad sholat itu adalah malaikat Jibril. Penawarannya antara Nabi Muhammad dengan Allah dari 50 waktu. Lalu turunlah berkata Nabi Musa, Muhammad, sudah bertemu dengan Allah? Sudah. Kamu diperintahkan apa? Sholat. Berapa kali? 50. Aduh Muhammad, kamu terima? Belum. Kenapa? Aduh ini saya pikir-pikir juga. Naik Muhammad, coba kau transaksi sama Tuhan. Coba transaksi sama Allah. Kalau kau terima 50 itu 50 waktu, pikirkan kondisi umatmu di belakang hari. Seandainya kamu yang sholat 50 kali sehari semalam, tidak ada masalah. Kamu kan Nabi, kamu kan Rasul. Kalau kau yang masuk surga sendiri tidak ada masalah. Tapi pikirkan kondisi umatmu di belakang hari. Seandainya kau terima 50, ini nama jamaah tahu. Sesuai masa pajak. Tapi pikir ya Allah Muhammad. Pikir-pikir dulu. Sesana naik menresi dari 50 turun menjadi 5 jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang melaksanakan solat 5 kali sehari semalam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka amal solatnya itu, ibadahnya itu sama dengan pahalanya 50 kali sehari semalam. Coy Muhammad, Pak Guru ini bahasa Pajang, itu bahasa Arabnya itu. Jadi dilatih, diajar. Muhammad, begini caranya buat takbir. Allahu Akbar. Letakkan kedua telapak tanganmu dan caramu membuat takbir searah dengan pandanganmu. Kemudian searah tanganmu, telapak tanganmu menghadap di bawah persis daun telingamu. Allahu Akbar. Jadi contohin Nabi Pak. Ada tuh sore saya lihat buat takbir lelai modelnya. Allah. Mata reka isep pajak. Ada juga yang saya lihat Allahu Akbar. Oh malah cekik. Jangan menambah-nambah gerakan salat. Tidak boleh tambah-tambah gerakan sholat. Sebab gerakan sholat itu mulai dari gerakan sampai dengan bacaan itu sudah diatur oleh Nabi dan diajar oleh malaikat Jibril. Jadi kita tidak boleh tambah-tambah gerakan. Kalau ada aliran lain-lain macam-macam model-modelnya sholatnya, jangan ikuti itu alirannya. Tapi bercontohlah kepada Rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli.
Jadi bagaimanapun hebatnya jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada lagi nabi di belakangnya Muhammad. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi di belakang Muhammad. Al khatamil anbiya'i wal mursalin, dia adalah nabi penutup di antara semua nabi. Tidak wajib lagi mempercayai. Maka ini malaikat Jibril Muhammad iftitah. Iftitah ini terbagi tiga. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Benar, hadisnya kuat. Yang tidak hafal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu dan seterusnya. Benar. Yang tidak hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Benar. Semuanya dibenarkan. Kemudian baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sesudah itu Muhammad, perintahnya malaikat Jibril, rukuklah Nabi. Itu Nabi kalau ruku, Pak. Kalau Rasul ruku, meskipun diletakkan air di atas pundaknya Nabi, maka gelas itu tidak akan goyang, gelas itu tidak akan jatuh. Begitu lurusnya rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Belajarlah ilmu kesehatan dengan lewat solat. Kemudian ittidal, sami Allahu liman hamidah. Allah, ada yang mendahulukan tangannya boleh, ada yang mendahulukan lututnya dibenarkan. Yang mendahulukan tangannya karena alasan orang tua tidak ada masalah, yang mendahulukan lututnya tidak ada masalah. Semua dibenarkan. Yang salah kata Nabi, janganlah engkau bersujud seperti sujudnya onta. Itu onta, itu caranya bersujud begitu. Makanya Rasul melarang, kalau kamu sujud jangan ikuti sujudnya onta. Kemudian kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Muhammad, lipatlah kakimu. Kakimu itu dilipat. Jadi duduknya iftiros. Duduk itu terbagi dua. Ada duduk iftiros, ada duduk quddatus syaitan. Jadi kalau kita ikuti dan contohi duduknya Rasulullah, duduk iftiros namanya. Melipat semua jari jemari kakinya Nabi, kemudian menghadap ke kiblat. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arah pandangan mata kita tetap ke bawah. Makanya kemarin saya balik itu toh. Karena saya kalau sholat Allahu Akbar sembarang goyang. Lagi 5 menit, lagi 10 menit, lagi. Makanya saya balik itu. Yang berikutnya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tasyahud. Ini tasyahud nih. Tahiyat. Itu kalau tahiyat diperintahkan kata Rasul membentuk lingkaran Arab berhuruf khamsah. Jadi jempol dan jari tengah seperti huruf Arab khamsah. Kemudian jari telunjuknya disunnahkan arah mata, pandangannya ke arah telunjuk. Itu sunnah. Dan jamaah dimuliakan oleh Allah, perbaiki caranya bertasyahud. Ada juga orang yang sepertikan kalau tasawuf taliwaliwa Allah ya'tulillahi salawatu tayyibatulillahi assalamualaikum. Ini kalau begini pacarannya sholat, jangan suruh sholat di masjid, mengganggu. Bagaimana tidak mengganggu kalau kita di sampingnya, pasti dia juga pasti dia ganggu. Memang betul Bapak Ibu, ada keterangan hadisnya Nabi, maka dana pakai dogedo jarina, maka dana toy sang pada Nabi, tak yaro dia senge, wail bin hujri, maka dai, mengerti bahasanya nih? Oh, enggak ngerti, entah apa. Dia bilang begini, aku melihat Rasul menggoyang-goyangkan jarinya, tapi pengertian goyangnya itu nggak jelas Pak. Beberapa mazhab mulai dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ahmad, tidak ada yang menafsirkan bagaimana kategori cara menggoyangkan jari Rasul pada saat dia sholat. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada yang menggoyangkan dari atas ke bawah, ada yang menggoyangkan dari kanan ke kiri, ada yang menggoyangkan setiap menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dibenarkan. Yang salah kalau dikasih bagi begini, tidak ada petunjuknya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, maka dari sinabita narkopura dibaca. Kalau sudah dibaca fil alamina innaka hamidun majid, aja lalu tapajai sapajata narkodi milodok buang ta'ala. Jangan engkau mengakhiri salat
sebelum engkau meminta kepada Allah 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Kan selama ini kalau kita sholat fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Padahal kata Nabi, jangan dulu mengakhiri sholatmu sebelum engkau minta kepada Allah 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa artinya itu doa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah selamatkan saya dari api neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan azabnya kubur kelak, azabnya kubur. Siksaan kubur itu ada, Pak. Jangan sampai Bapak berpikir tidak ada siksaan kubur. Ada, demi Allah. Siksaan kubur itu wajib dipercaya. Kok bisa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Baki, tahu Baki? Kupang belok kiri terus. Baki itu di Madinah. Ketika Rasul berjalan di Baki, jamaah dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba onta yang ditunggangi oleh para sahabat, tiba-tiba onta tersebut tidak mau melangkahkan kakinya. Dan apa jawab kajian? Makutana mana ini sahabat Nabi, tak bertanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa onta ini tidak melangkahkan kakinya? Berkata Nabi, sesungguhnya onta tersebut tidak melangkahkan kakinya karena itu onta mendengarkan orang-orang yang berteriak disiksa dalam kubur. Sahabat katakan, siapa itu yang disiksa? Dia bilang ada 2 kuburan itu disiksa di bawah. Dia bilang kuburan siapa? Dia bilang kuburan pertama adalah kuburan perempuan. Yang disiksa di kuburan semua perempuan. Apa mau protes? Berhenti kan ceramah kalau diprotes, Kak. Yang disiksa di kuburan semua perempuan. Tanya mi suami tak ibu, demi kebaikan tak aku jelaskan ki. Tapi yang paling banyak laki-laki. Supaya seimbang. Tidak ada yang mengambilkan saya berdasarkan fakta. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Bertanya sahabat, ya Rasul, kenapa perempuan ini disiksa? Nasa Nabi tak, oh ini perempuan disiksa di kuburan selalu menceritakan kejelekan orang lain. Nabu cerita, oh selalu kampanye baru tidak tahu apa partainya. Itu namanya ibu-ibu Iwaci, Ikatan Wanita Cerewet Indonesia. Dia selalu provokatori suaminya. Sedikit-sedikit dia tanya suaminya, sedikit-sedikit dia tanya suaminya. Pak, datang ini Pak di rumahnya Pak Usman. Apa kau bikin rumahnya? Ada panggil Kak pergi siara. Silaturahmi Pak. Pak. Itu rumahnya Pak Usman. Nah kasih panas-panas suaminya. Rumahnya Pak Usman Pak. Baru kan masuk di pekarangannya Pak, itu pagarnya pagar baru, nah ganti nih pagarnya. Wah mobilnya Pak, mobil baru pribadi semua, 40 mobil di dalam. Belum lagi mobil kontraktornya, belum lagi mobil alat beratnya. Begini suaminya, mahanang kabar ini mengkohin. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, masuk lagi di kursinya Pak, di ruangan tamunya Pak, kursinya kursi baru. Masuk di dapurnya Pak, kulkasnya kulkas baru, meja makannya meja makan baru. Deh Pak, masuk Pak di tempat tidurnya spring bed baru, lemarinya semua lemari baru. Sekali marah suaminya, selesai lagi bicara. Dia bilang selesai mah. Kemarin datang rumahnya Pak Jafar. Kenapa? Istrinya istri baru. Apa ya? Masih mau. Jadi kalau ada itu perempuan langsung kasih tahu apa? Istri baru, mau juga diganti. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu
selalu membawa berita-berita yang tidak bagus sama suaminya. Pak. Tak bilang semuanya apa? Itu Pak Ruslan kemarin belum dikering kuburannya istrinya, kawin lagi. Sekalinya Nabi bilang suaminya, itu Pak Ahmad ya, belum mati istrinya kawin lagi. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang perempuan selalu menyampaikan berita-berita yang tidak benar, dengarkan baik-baik ibu, akan mendapatkan siksaan dalam kubur akibat karena mulutnya, perkataannya. Wahabisul lisan, dia tidak perbaiki ucapannya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut seorang hamba di-cover, direkam oleh para malaikat-malaikat Allah. Makanya fakiru qabla an ta'zim, berpikir sebelum berbicara. Dengar bu? Kuburan pertama. Kuburan yang kedua yang disiksa, kuburan laki-laki. Bertanya lagi sahabat, kenapa tosi ini rajin sholat ya Rasul? Oh rajin, bagus sholatnya ini. Bagaimana puasanya? Bagus. Hajinya hebat, zakatnya bagus. Lo kok disiksa? Ini orang semua ibadahnya bagus, tapi ada perkara sepele kecil yang dia tidak perhatikan. Apa itu? Kencing. Kalau dia sudah kencing, jamaah dimuliakan oleh Allah, dia tidak bersihkan cara kencingnya. Sehingga Rasulullah bersabda, hati-hatilah terhadap kencingmu, karena kencingmu itu menyebabkan siksaan dalam kubur. Hampir semua orang yang berteriak disiksa dalam kubur akibat karena mereka kencing tidak waspada dengan air kencingnya. Ustadz, bagaimana ini kita kencing di luar Ustadz? Tidak ada air. Allah itu tidak pernah memberikan beban kepada setiap hambanya untuk menjalankan agama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah tidak pernah memberikan beban, tidak pernah memberikan kesulitan. Allah selalu memberikan kemudahan. Kalau habis buang air kecil, tidak ada air, boleh menggunakan batu. Yang penting jangan batu karang, batu kerikil. Tidak ada batu, boleh pakai daun. Yang penting jangan pakai daun gatal-gatal setengah mati gitu. Tidak ada daun, boleh pakai kertas. Yang penting jangan pakai kertas gosok. Ini satu kali sudah kencing, habis kencing, tahu Bapak Ibu, yang selalu kencing baru begini caranya, setengah mati ini, bengkak nanti. Solat-solatnya tidak diterima. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ibu, kalau ada seorang suami yang selalu kencing di tengah jalan, buka pintu mobilnya, kencing di situ, lalu tidak istinja, tidak cebok, penyebab penyakit pertama buat sang istri adalah kanker rahim. Tidak percaya, tanyakan dokternya. Penyebab pemicu kanker rahim itu kalau ada seorang suami yang terbiasa buang air kecil, tidak beristinja, tidak cebok, penyebabnya kasihan sang istri, bisa berakibat fatal rahimnya. Tolonglah jamaah dimuliakan oleh Allah, belajarlah hidup seperti hidupnya kita yang selalu mengajarkan keislaman, yang selalu mengajarkan keindahan, kebersihan. Karena Rasulullah bersabda, al-islamu nazifun fatanazzifun la yadkhulul jannah illa nazifun. Islam itu, kata Nabi, mengharapkan yang namanya kebersihan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk orang ke dalam surga illa, kecuali nazifun, orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya Bapak Ibu harus diperbaiki. Mas sepaja kita pada cengimaning sepajak tak perbaiki salatnya. Saya sudah kasih tahu, amalan yang paling pertama dihisab di alam kubur tidak ada lain adalah solat. Ketika solat itu bagus amalannya, maka semua amal-amal sedekah yang lainnya, amal-amal yang lainnya, macam mana yang kau disepajangnya, ikut kepada amalnya solat. Tapi kapan solatnya tidak bagus, Allahu Akbar, akan bagaimana nasib kita dalam kubur? Jadi Pak Ibu, apalagi yang sudah haji, itu haji, mohon maaf Pak, itu haji sebenarnya kadar ukurannya bukan di atas kepala.
Jadi orang hajinya itu dilihat bukan karena di atas kepalanya, tapi hajinya dilihat karena hatinya. Makanya tidak semua orang bisa berangkat ke tanah suci. Yang berangkat haji itu pertama ada namanya Haji Basri. Haji Basri itu artinya haji bayar sendiri. Yang kedua ada yang berangkat haji pakai Haji Abu Bakar. Ini yang masuk di politik ini. Haji Abu Bakar itu artinya haji atas budi baik Golkar. Ada juga orang yang berangkat haji namanya Haji Abidin. Haji Abidin itu kalau dia pegawai negeri namanya haji atas biaya dinas. Tidak kayak saya 6 kali berangkat ke tanah suci namanya haji kosasi. Haji kosasi itu artinya haji karena ongkos dikasih. Ada juga orang yang berangkat ke tanah suci pakai haji tomat. Ini haji tomat paling banyak ini. Pergi tobat pulang kumat lagi. Yang paling banyak Haji Mansur. Haji Mansur yang paling banyak. Mulai dari Pangkep, Baru, Pare-Pare, itu namanya Haji Mansur semua. Apa itu Haji Mansur? Haji halaman kena gusur. Jadi kalau rumahnya halamannya kena gusuran, pemerintah ganti, berangkat tanah suci. Ada juga yang berangkat ke tanah suci jamaah dimuliakan oleh Allah, sudah manasik, tidak keluar visanya, sampai di Jakarta saja, namanya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Haji Halim Perdana Kusuma. Sampai di Jakarta tidak keluar visanya. Jadi totalitas ukuran haji ibu tidak dilihat di atas kepalanya, tapi haji itu dilihat dari ukuran hatinya. Banyak orang yang haji rusak akhlaknya, haji minum minuman keras, tidak sholat, tidak beribadah, haji yang sombong, haji yang takabur, tidak mau menyumbang, tidak pernah perhatikan sedekah, tidak pernah perhatikan masjid. Banyak haji demikian. Kita tunjuk bilang banyak. Tidak perhatikan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya niatnya orang berangkat ke tanah suci. Banyak orang yang berangkat ke tanah suci, begitu dia berteriak di hadapan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu masuk di Masjidil Haram, malaikat, Allah perintahkan malaikat itu tanya itu orang itu, la labbaik Allah, la labbaik Allah, la labbaik Allah. Kamu tidak dipanggil oleh Allah, tidak dipanggil oleh Allah. Kok bisa? Hatinya udah diukur oleh Allah. Berangkat ke tanah suci bukan karena nawaitunya, bukan karena niat ikhlasnya, tapi karena mau dipuji hajinya. Anaknya sudah bilang, mak berangkat mak ke tanah suci mak, setengah mati sekali saya lihat. Kalau ada pengantin kita terus disuruh cuci piring. Saya lihat rata-rata begitu kalau haji, tidak ada yang mau cuci piring. Gengsi. Bu, padahal kalau haji yang baik jadi percontohan. Contoh ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau haji yang baik, begitu azan dikumandangkan sementara di rumah pengantin lagi iris-iris bawang, iris-iris apa saja, sementara azan dikumandangkan berhenti beraktivitas. Tabe minta maaf. Kebiasaan saya di Mekah, ketika azan dikumandangkan, saya harus tinggalkan semua pekerjaan. Ketika kita tinggalkan di tempat Bapak Ibu, aduh, saya mau sholat, nah sudah masuk waktu. Ketika berdiri di tempat duduknya, semua orang cerita begini, itu Haji Lijah waktu belum berangkat ke tanah suci, malasnya sholat minta ampun. Tapi begitu pulang dari tanah suci, Allahu Akbar, tambah malas sholat. Begitu pulang dari tanah suci, tambah rajin sholat. Ini haji yang bagus. Ini apa, baru pulang dari tanah suci jamaah dimuliakan oleh Allah 1 bulan, azan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang anaknya, nih 4:30 Mimi belum pakai salat asar. Apa dibilang? Panjang je asar nak, sampainya 5:30 6. Masuk lagi 5:30 Umi, 5:30 tidak salat asar pagi. Dia bilang, mengerti jadi Tuhan nak, sibuk ini pengantin. Sudah mau menjelang maghrib jamaah dimuliakan oleh Allah, Umi dia tidak sholat asar mi Umi gara-gara pengantin. Apa dia bilang? Aduh nak, lupa. Kok bisa? Penyebab kesibukannya pengantin. Nah itu waktu-waktu sholat ibu sudah ditentukan oleh Allah, tidak boleh lagi diganggu gugat, karena memang di ayat sudah disebutkan tadi. Apa bunyinya? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta.
Sesungguhnya solatnya orang mukmin, kata Allah, mauquta, telah ditentukan waktunya oleh Allah. Tapi ibu-ibu aji rata-rata dia rubah ayatnya. Apa bunyinya Ustaz? Inna solata kanat alal mukminina kitabam mauta. Bagaimana doanya mau diterima oleh Allah? Solatnya terlambat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa bukanya ini? Belum. Lagi 5 menit. Nah, tambah 20 menit. Yang berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki juga begitu, Pak. Ukuran kadar haji itu tidak dilihat dari di atas kepalanya bagi seorang laki-laki. Orang tahu ini pasti haji nih. Ini pasti bukan haji nih. Bukan karena pakai songkok hajinya orang sudah dibanggakan prestasi haji, tidak. Kalau orang berangkat ke tanah suci, dia tidak dahulukan keimanannya di hadapan Allah, rusak akhlaknya. Karena nanti kalau pulang dari tanah suci akan dikemanakan ini hajinya. Rusaklah yang ambil haji plus. Plus sekarang kalau tidak salah 70 juta sampai dengan 75 juta. Kalau reguler nunggu antrian sampai 6 tahun. Kasihan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak menghargai predikat hajinya? Padahal sudah dipanggil oleh Allah, labbaik Allahumma labbaik, tapi kok masih tidak merasa dirinya sudah dipanggil oleh Allah? Seorang haji yang baik, yang tadinya tidak baik akhlaknya, kalau dia bisa rubah secara totalitas, itulah haji. Karena mereka kalau hajinya sah dan mabrur, tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Olehnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sholat. Sholat, Pak. Kalau bapak tidak sholat istrinya, yang paling pertama ditanya di alam kubur adalah suaminya. Kalau bapak istrinya enggak sholat, yang paling pertama dipukul di alam kubur adalah suaminya. Makanya kalau ada seorang istri tidak sholat, Pak, kita yang paling pertama dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir. Makanya kasih tahu istri tak, daripada saya dipukul dengan malaikat mungkar nakir, lebih kupukul ki duluan. Ya Bu, kenapa mesti harus dijadikan sebagai kadar ukuran itu kecantikan? Istri tak cantik tapi tidak sholat, tidak ada artinya. Istri tak jelek tapi sholat, itu. Karena pada saat kita masuk di alam kubur, Ibu, satu persatu cacing-cacing tanahnya Allah. Allah perintahkan, wahai cacing-cacing tanahku, satu persatu habiskan pipinya, masuk ke matanya, habiskan lidahnya, masuk ke mulutnya, hancur. Apa yang kita mau pertahankan, Ibu? Apa? Kecantikan. Kecantikan ini relatif, Ibu. Suatu saat akan berubah. Makanya nggak boleh sombong dengan kecantikan yang kita miliki, karena suatu saat ketika kita masuk ke dalam tanah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, hancur secara totalitas. Tidak ada yang pantas untuk dipertahankan dengan kecantikan. Tapi kalau istrinya sudah jelek, gemuk, hitam, pesek, tidak sholat lagi. Istri seperti ini, Pak, jangan diceraikan, tambahi. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang penjelasan saya tentang seputar sholat dan seputar doa. Insya Allah mungkin sebentar saya akan lanjutkan bagaimana dahsyat dan kehebatannya orang berdoa, dan apa yang menyebabkan kenapa sampai doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan dalam pengantar berbuka puasa ini. Semoga insya Allah senantiasa ceramah ini mampu memberikan aplikasi dalam kehidupan kita, mengantarkan kehidupan kita yang lebih baik insya Allah, dan senantiasa apa yang saya sampaikan secara sedikit demi sedikit kita bisa merubah hingga menjadi keseluruhan. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa Allah meridhoi dan merahmati pertemuan iftar buka puasa kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.